Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aida Nasyita dengan NIM 220512144041 dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang Intel Processors. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu prosesor. Prosesor merupakan salah satu komponen paling penting dalam sebuah komputer. Komponen ini bertugas untuk mengeksekusi perintah dan menjalankan program yang kita gunakan sehari-hari. Tersedia macam-macam prosesor yang berada di pasaran dengan spesifikasi dan keunggulannya masing-masing. Dan Intel merupakan salah satu produsen prosesor komputer terbesar di dunia. Microprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI, Large Scale Integration, yang berisi rangkaian logika yang cukup besar karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Seiring dengan itu, bermunculan seri terbaru dengan beberapa fitur tambahan di dalamnya. Intel sendiri berbasis di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Juli 1968 oleh Robert Noyce and Gordon Moore. Awalnya didirikan untuk memproduksi memorinya, namun beralih ke produksi microprosesor. Di sini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di dalam Intel Processor itu sendiri, teknologi boosting, jumlah core, target pasaran, dan harga prosesor tersebut. Yang pertama adalah Intel Celeron. Merupakan salah satu jenis prosesor yang diproduksi dengan menargetkan pengguna entry level yang umumnya menggunakan rancangan khusus pada perangkat komputasi hemat daya seperti laptop, dan netbook. Intel Celeron sendiri merupakan prosesor mikrokomputer yang diproduksi pada tahun 1998 sebagai solusi komputasi yang terjangkau dan telah berkembang menjadi beberapa generasi. Beberapa fitur utama yang terdapat dalam Intel Celeron meliputi yang pertama adalah prosesor yang terjangkau dan cocok untuk komputer desktop dan laptop yang terjangkau. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai tugas dasar seperti pengolahan kata, browsing internet, dan tugas lainnya. Mempunyai cache L2 yang cukup besar untuk ukuran prosesor di kelasnya. Yang keempat, generasi terbaru dilengkapi dengan dukungan teknologi virtualisasi. Dan yang terakhir, prosesor dengan konsumsi daya yang rendah dan tidak menghasilkan panas berlebih. Teknologi boosting yang ada pada Intel Celeron disebut dengan nama Intel Burst Performance Technology. Teknologi ini dapat meningkatkan kecepatan clock dari satu core pada prosesor Intel Celeron saat diperlukan. Teknologi ini memberikan peningkatan performa yang sedikit namun cukup signifikan terutama pada komputer dengan spesifikasi yang rendah dan terbatas. Jumlah core pada prosesor Intel Celeron bervariasi tergantung pada generasi dan modelnya. Pada awalnya, beberapa generasi prosesor Intel Celeron hanya memiliki satu core, seperti pada generasi pertama dan generasi kedua. Namun pada generasi ketiga hingga keempat sudah memiliki dual core. Sekarang pada generasi terbaru sudah memiliki 4 core. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan akan kinerja yang lebih tinggi, terutama untuk menangani aplikasi banyak yang lebih kompleks. Untuk segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya yang pertama adalah kategori pengguna.
yang meliputi pengguna rumahan, yaitu para pengguna menggunakan komputer untuk keperluan sehari-hari seperti browsing internet, menonton video, dan bermain game ringan. Yang kedua ialah pengguna bisnis. Pengguna menggunakan komputer untuk keperluan bisnis seperti mengakses dokumen, memproses data, dan penggunaan software kantor. Dan yang kedua adalah kategori kinerja. Kategori kinerja ini sendiri meliputi yang pertama, kinerja standar, yaitu menggunakan kecepatan prosesor yang rendah dan memori cache yang terbatas untuk penggunaan sehari-hari. Dan yang kedua ialah dengan kinerja yang tinggi, menggunakan kecepatan prosesor yang tinggi dan memori cache yang lebih besar untuk penggunaan yang tinggi seperti pengolahan data yang lebih kompleks. Intel Celeron sendiri merupakan salah satu prosesor dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan prosesor Intel yang lebih canggih. Hal ini menjadikan Intel Celeron sebagai pilihan yang baik bagi pengguna yang menggunakan komputer dengan harga yang terjangkau, namun tetap memiliki kinerja yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Untuk range harganya sendiri bervariasi tergantung pada model, generasi, jumlah core, dan spesifikasi lainnya. Yang kedua adalah Intel Pentium. Intel Pentium merupakan salah satu seri produk prosesor Intel yang sangat populer dan bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Prosesor ini diperkenalkan pada tanggal 22 Maret 1993 sebagai pengganti dari prosesor Intel 486. Prosesor ini dikenal karena kemampuannya dalam mengolah data dengan cepat dan efisien, serta kemampuannya untuk memproses beberapa tugas sekaligus. Prosesor ini hadir dalam beberapa varian tergantung pada tingkat kecepatan dan kemampuannya. Beberapa fitur utama yang terdapat dalam Intel Pentium meliputi yang pertama adalah kecepatan clock yang tinggi, yaitu untuk menjalankan aplikasi dan perangkat lunak yang membutuhkan kinerja yang cepat. Dan yang kedua adalah teknologi hyperthreading untuk memproses beberapa tugas secara simultan. Yang ketiga dilengkapi dengan cache untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh prosesor, sehingga dapat mengurangi waktu untuk mengakses data dari memori utama. Yang keempat, dilengkapi dengan teknologi virtualisasi yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan virtual dalam sistem komputer. Yang kelima, dilengkapi oleh instruksi multimedia seperti SSE atau Streaming SIMD Extension yang memungkinkan prosesor untuk mengolah data multimedia dengan cepat dan efisien. Yang keenam, konsumsi daya yang rendah dan cocok untuk digunakan pada laptop dan perangkat mobile. Dan yang ketujuh, dukungan untuk motherboard dengan soket LGA 1151 untuk digunakan pada sistem komputer yang lebih baru. Intel Pentium memiliki boosting dengan nama Intel Turbo Boost Technology yang dapat meningkatkan kecepatan clock-nya hingga beberapa ratus MHz, di atas kecepatan clock standarnya. Teknologi ini memonitori beban kerja pada prosesor dan secara otomatis meningkatkan kecepatan clock ketika dibutuhkan untuk menangani tugas yang lebih cepat, seperti rendering video atau pemrosesan data yang kompleks. Teknologi ini hanya tersedia pada beberapa model tertentu dari prosesor Intel Pentium dan memiliki batas maksimum kecepatan clock yang lebih rendah daripada teknologi serupa pada teknologi Intel Core. Teknologi ini juga membantu dalam meningkatkan performa sistem secara signifikan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan clock yang lebih tinggi. Jumlah core pada Intel Pentium juga bervariasi tergantung pada model dan generasi tertentu. Namun secara umum, prosesor Intel Pentium memiliki 2 atau 4 core. Jumlah core yang lebih banyak pada prosesor Intel Pentium dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan, terutama untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan lebih banyak atau untuk multitasking. Intel Pentium bisa menjadi pilihan untuk pengguna yang mencari kinerja yang baik dengan anggaran yang rendah. Segmentasi pasar untuk Intel Pentium dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu diantaranya yang pertama, konsumen umum. Mencakup pengguna komputer untuk penggunaan umum seperti browsing web, penulisan dokumen, penggunaan multimedia, dan tugas-tugas sehari-hari. Yang kedua ialah pengguna bisnis. Mencakup pengguna yang menggunakan komputer untuk keperluan bisnis seperti bekerja dengan spreadsheet, pengolahan data, dan kebutuhan perangkat lunak bisnis lainnya.
Yang ketiga, pengguna multimedia. Mencangkup pengguna yang menggunakan komputer untuk keperluan multimedia seperti menonton film, mendengarkan musik, dan mengedit foto atau video. Yang keempat, pengguna game. Mencangkup pengguna yang menggunakan komputer untuk bermain game-game ringan. Dan yang terakhir, pengguna pendidikan. Mencangkup pengguna yang menggunakan komputer sebagai pengerjaan tugas-tugas pendidikan yang ringan. Intel Pentium didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik pengguna. Intel Pentium dapat menjadi pilihan yang baik untuk pengguna umum, bisnis, multimedia, pendidikan, dan game-game ringan. Kisaran harga Intel Pentium bisa bervariasi tergantung pada spesifikasi model yang dipilih, namun secara umum, harga Intel Pentium lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis Intel yang lain seperti Intel i3, i5, i7, i9, dan i12, yaitu berkisar antara $30 hingga $300 tergantung pada jenis dan spesifikasi model yang dipilih. Perlu diingat juga bahwa harga juga tergantung pada lokasi, toko, dan negara yang berbeda. Harga yang tinggi mungkin tidak selalu menghasilkan peningkatan performa yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan penggunaan sebelum memilih jenis prosesor Intel yang tepat. Yang ketiga ialah Intel Core i3. Intel Core i3 merupakan salah satu seri prosesor yang dikembangkan oleh Intel Corporation yang digunakan pada tahun 2010 dan menjadi bagian dari keluarga Intel Core generasi kedua yang dikenal dengan kode nama Sandy Bridge. Sebelumnya, Intel telah meluncurkan seri prosesor Intel Core i7 dan i5 untuk pasar mainstream dan entusias. Namun untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan anggaran terbatas, Intel merilis seri Intel Core i3 sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Seri ini masih menjadi pilihan yang populer untuk pengguna yang mencari prosesor yang cukup untuk tugas sehari-hari seperti browsing web, pengeditan dokumen, dan tugas-tugas produktivitas. Fitur-fitur utama yang terdapat dalam Intel Core i3 meliputi: yang pertama adalah dual core, yang memungkinkan prosesor untuk melakukan dua tugas secara bersamaan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi dan tugas sekaligus tanpa mengalami penurunan kinerja. Yang kedua ialah hyperthreading, memungkinkan satu inti prosesor untuk bekerja sebagai dua thread yang terpisah. Oleh karenanya, Intel Core i3 dapat mengeksekusi lebih banyak tugas dalam waktu yang sama dan meningkatkan kinerja multitasking. Yang ketiga adalah Intel Turbo Boost yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock pada saat beban kerja yang tinggi. Yang keempat, dukungan memori DDR4 yang memungkinkan pengguna untuk mempercepat transfer data dan meningkatkan kinerja komputer. Yang kelima, dukungan Intel HD Graphics untuk menjalankan game dan aplikasi yang lebih ringan dengan kinerja yang baik. Yang keenam, dukungan Intel QuickSync Video yang memungkinkan prosesor untuk mempercepat pengolahan video dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk rendering dan encoding video. Yang terakhir adalah TDP yang rendah, atau Thermal Design Power yang rendah untuk menghemat energi dan lebih dingin dalam penggunaan sehari-hari. Teknologi boosting yang ada pada Intel Core i3 disebut dengan Intel Turbo Boost yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock pada saat beban kerja yang tinggi. Dengan cara ini, prosesor dapat meningkatkan kinerjanya dan memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, Intel Turbo Boost memungkinkan prosesor untuk bekerja pada kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan clock dasar atau base clock pada saat diperlukan. Teknologi ini bekerja dengan cara mendeteksi suhu, beban kerja, dan kondisi lainnya pada prosesor. Jika prosesor mendeteksi beban kerja yang tinggi dan suhu masih aman, maka prosesor akan meningkatkan kerja clock untuk meningkatkan kinerjanya. Intel Core i3 memiliki berbagai jumlah core, tergantung pada model dan generasi prosesor tersebut. Beberapa Intel Core i3 memiliki 2 core, sementara yang lain memiliki 4 core. Dengan teknologi hyperthreading, setiap core dapat bekerja sebagai 2 thread, sehingga 4 thread dapat dijalankan secara bersamaan oleh 2 core. Segmentasi pasar untuk Intel Core i3 dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya yang pertama adalah segmen pasar desktop.
ditujukan kepada pengguna desktop PC dengan fokus pada penggunaan sehari-hari, seperti browsing, email, dan pengolahan dokumen. Prosesor ini juga cocok untuk penggunaan multimedia seperti streaming video dan audio, serta gaming dengan tingkat performa baik. Dan yang kedua adalah segmen pasar laptop. Intel Core i3 ditujukan untuk laptop dengan fokus pada penggunaan sehari-hari seperti browsing, email, dan pengolahan dokumen. Dan yang terakhir ialah segmen pasar komersial. Intel Core i3 ditujukan untuk perangkat PC yang digunakan untuk bisnis dan kantor. Prosesor ini cocok untuk tugas-tugas kantor seperti pengolahan data dan dokumen serta aplikasi bisnis lainnya. Pada umumnya, Intel Core i3 ditujukan untuk penggunaan sehari-hari dengan menawarkan kinerja yang baik dengan harga yang lebih terjangkau. Teknologi boostingnya juga memungkinkan prosesor bekerja pada kecepatan yang lebih tinggi saat diperlukan dan menjalankan beberapa tes sekaligus. Untuk harga dari Intel Core i3 bervariasi tergantung pada model dan seri prosesor, namun berkisar antara $89 sampai $135 tergantung pada tempat pembelian dan negara tempat Anda tinggal. Selain itu, harga juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti persediaan dan permintaan di pasar. Disarankan untuk melakukan pengecekan harga terbaru pada toko komputer atau situs online yang terpercaya. Yang keempat adalah Intel Core i5. Merupakan salah satu jenis prosesor komputer yang diproduksi oleh Intel Corporation yang diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai bagian dari keluarga Intel Core generasi pertama. Intel Core i5 dirancang sebagai alternatif antara Intel Core i3 dan i7. Dikenal sebagai pilihan yang handal untuk komputer desktop dan laptop. Sebagai bagian dari keluarga prosesor Intel Core i5, sudah menjadi salah satu komponen yang sangat populer dan sering digunakan pada banyak jenis komputer desktop dan laptop. Dengan kinerja yang cepat dan hemat daya, i5 telah membantu meningkatkan kemampuan komputasi dan pengalaman pengguna di banyak bidang. Beberapa fitur utama yang terdapat dalam Intel Core i5 meliputi yang pertama, kinerja yang cepat dengan kecepatan clock yang tinggi, yang memungkinkan komputasi dan aplikasi berjalan lebih cepat. Yang kedua adalah multitasking yang lancar, dengan mendukung hyperthreading dan multithreading yang memungkinkan multitasking yang lancar dan efisien. Yang ketiga ialah Intel Turbo Boost Technology yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock secara otomatis saat dibutuhkan, untuk meningkatkan kinerja secara instan. Yang keempat adalah Intel Quick Sync Video yang teknologi yang memungkinkan pengodean video yang lebih cepat dan efisien untuk pengeditan video dan rendering. Yang kelima ialah konsumsi daya yang efisien. Yang keenam, Intel Smart Charge dengan charge yang lebih besar dan cerdas berfungsi untuk meningkatkan kinerja pada tugas-tugas tertentu seperti video rendering, game, dan lainnya. Yang ketujuh ialah dukungan RAM, instruksi dan teknologi virtualisasi yang cepat. Dan yang terakhir adalah dukungan grafis terintegrasi. Teknologi boosting yang dimiliki Intel Core i5 adalah Intel Turbo Boost Technology yang memungkinkan prosesor meningkatkan kecepatan clock secara otomatis saat dibutuhkan, untuk meningkatkan kinerja secara instan. Teknologi ini memungkinkan kecepatan clock hingga batas maksimum yang telah ditentukan. Hal tersebut memungkinkan komputasi dan aplikasi berjalan lebih cepat dan efisien, meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Jumlah core yang dimiliki Intel Core i5 bervariasi tergantung pada model dan generasinya, namun secara umum, Intel Core i5 memiliki 2 hingga 6 core. Perlu diingat kembali bahwa jumlah core bukan satu-satunya faktor yang menentukan kinerja sebuah prosesor. Segmentasi pasar untuk Intel Core i5 sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu konsumen individu. Ditargetkan untuk individu yang memerlukan komputer dengan kinerja baik untuk penggunaan sehari-hari, seperti browsing, mengedit dokumen, multimedia, gaming, dan kegiatan produktivitas lainnya. Dan yang kedua ialah pekerja kantor. Untuk pengguna yang menjalankan aplikasi produktivitas seperti pengolahan data, spreadsheet, email, dan aplikasi bisnis lainnya. Yang ketiga ialah gamer. Bagi para gamer yang memerlukan kinerja yang baik untuk menjalankan game-game modern dengan kualitas grafik yang baik. Pekerja kreatif untuk kebutuhan pekerja kreatif seperti desain grafis dan video editor. Harga untuk Intel Core i5 sendiri tergantung pada model, generasi, dan negara tempat Anda berada. Namun perkiraannya sekitar $157 hingga $279. Harga tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi pasar dan penjual di masing-masing negara.
Selain harga, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan clock, jumlah core dan thread, teknologi boosting, dan jumlah gauge. Yang kelima ialah Intel Core i7. Intel Core i7 merupakan sebuah lini prosesor yang dikembangkan oleh Intel Corporation dan diluncurkan pada tahun 2008 sebagai penerus dari lini Intel Core 2. Prosesor ini bertujuan untuk pasar komputer desktop dan laptop kelas atas dengan kinerja yang sangat baik dan fitur-fitur yang up-to-date dan terkini. Prosesor ini mempunyai performa yang terbilang tinggi dan mampu menangani berbagai macam tugas berat seperti editing video, gaming, hingga pemrograman. Fitur-fitur utama yang terdapat dalam Intel Core i7 meliputi yang pertama ialah Hyper Threading Technology untuk mengatur beberapa thread secara simultan. Yang kedua ialah Turbo Boost Technology untuk mengatur kecepatan clock sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang sedang berjalan. Yang ketiga ialah Quick Sync Video untuk melakukan konversi video lebih cepat dan efisien dengan menggunakan unit pemrosesan grafis terintegrasi pada prosesor. Yang keempat ialah Advanced Vector Extension untuk melakukan operasi pemrosesan yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang kompleks seperti pemrosesan gambar, video, dan 3D. Yang kelima ialah Smart Gauge yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang sering digunakan dengan cepat. Yang keenam adalah AES-NI memungkinkan pengguna untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data dengan lebih cepat dan efisien, meningkatkan keamanan sistem dan meningkatkan kinerja aplikasi yang memerlukan operasi kriptografi. Yang ketujuh ialah Intel Optane Memory, memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang sering digunakan dengan lebih cepat, menggunakan modul memori khusus yang dapat menyimpan data dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedelapan adalah Intel vPro Technology, yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengamankan sistem secara remote, meningkatkan efisiensi pengolahan sistem, dan memperkuat keamanan sistem. Dan yang terakhir adalah Intel Turbo Boost Max Technology yang memungkinkan prosesor untuk menunjukkan satu atau dua core yang paling kuat. Beberapa boosting yang terdapat pada Intel Core i7 diantaranya Intel Turbo Boost Technology yang meningkatkan kecepatannya secara dinamis sesuai dengan beban kerja saat itu. Yang kedua ialah Intel Hyper Threading Technology yang memungkinkan untuk mengatasi beberapa tugas secara bersamaan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien. Yang ketiga ialah Intel SpeedTap Technology yang memungkinkan prosesor untuk menyesuaikan kecepatannya secara otomatis berdasarkan permintaan beban kerja. Yang keempat ialah Intel Smart Gauge. Teknologi ini memungkinkan prosesor untuk mempercepat akses data dengan menyimpan data yang sering digunakan di gauge. Dan yang terakhir ialah Intel Quick Sync Video untuk melakukan encoding dan decoding video dengan cepat dan efisien. Intel Core i7 memiliki beberapa varian dengan jumlah core yang berbeda-beda, yaitu 4 core, 6 core, 8 core, bahkan 10 core. Semakin banyak kemungkinan prosesor untuk memproses lebih banyak tugas secara bersamaan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Segmentasi pasar untuk Intel Core i7 sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya yang pertama, profesionalitas kreatif, yaitu para profesional di bidang desain grafis, animasi, serta pengeditan video. Membutuhkan prosesor yang mampu menangani tugas yang membutuhkan pemrosesan data yang besar dan kompleks secara cepat dan efisien. Yang kedua ialah gamer, membutuhkan prosesor yang mampu menangani game dengan grafis yang kompleks dan membutuhkan kecepatan akses data yang tinggi. Yang ketiga ialah pemrosesan bisnis, membutuhkan pemrosesan yang mampu menangani aplikasi bisnis dan pemrosesan data yang efisien. Yang terakhir ialah entusias, bagi pengguna yang menyukai teknologi dan ingin memiliki performa tinggi di dalam PC mereka. Harga dari Intel Core i7 tergantung pada variasi dan modelnya. Semakin tinggi spesifikasi dari prosesor, maka akan semakin mahal pula harganya. Namun untuk harga dari Intel Core i7 berkisar antara $399 sampai $539. Harga dari Intel Core i7 juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pasokan dan permintaan pasar, serta kondisi ekonomi global. Namun pada umumnya, Intel Core i7 memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan prosesor Intel Core i7
Intel Core i5 dan i3, karena memiliki performa yang tinggi dan dukungan untuk teknologi yang lebih mumpuni dan canggih. Yang keenam adalah Intel Core i9. Intel Core i9 merupakan salah satu produk andalan dari Intel yang diluncurkan pada tahun 2008 untuk kinerja komputer yang sangat optimal dan cepat. Core i9 menargetkan kebutuhan para pengguna, khususnya entusias yang membutuhkan kinerja tinggi, terutama ketika menjalankan aplikasi atau perangkat lunak yang membutuhkan daya komputasi besar. Intel Core i9 hadir dalam beberapa jenis varian, mulai dari generasi 7 sampai generasi 13, dengan keunggulan dan bergantung pada kebutuhan pengguna. Intel Core i9 terus mengalami perkembangan dan peningkatan performa, sehingga tetapi menjadi pilihan utama bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi dalam berbagai aplikasi termasuk gaming, pemrosesan multimedia, dan komputasi intensif. Fitur-fitur utama yang terdapat pada Intel Core i9 meliputi yang pertama kecepatan clock yang tinggi. Yang kedua ialah cache yang besar, yang memungkinkan akses data menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, dukungan teknologi Intel Hyper-Threading yang memungkinkan setiap core untuk menangani 2 thread sekaligus. Yang keempat ialah dukungan untuk memori DDR4 untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja secara keseluruhan. Yang kelima, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock-nya pada core yang paling cepat. Yang keenam ialah overclocking yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah dukungan untuk teknologi Intel Optane Memory dan QuickSync Video. Beberapa boosting yang terdapat pada Intel Core i9 meliputi yang pertama, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 yang memungkinkan prosesor untuk mengidentifikasi core dengan performa tertinggi dan meningkatkan kecepatan clock pada core tertentu secara otomatis. Yang kedua ialah Intel Thermal Velocity Boost yang memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan clock lebih tinggi dari Turbo Boost Max Technology 3.0 saat suhu prosesor masih dalam batas yang aman. Yang ketiga ialah Intel Hyper-Threading Technology yang memungkinkan prosesor untuk memproses lebih banyak thread secara simultan, sehingga dapat meningkatkan performa prosesor hingga 30%. Yang keempat, Intel Speed Shift Technology, di mana teknologi ini memungkinkan prosesor untuk menyesuaikan kecepatan clock dengan cepat berdasarkan permintaan aplikasi. Dan yang terakhir, Intel Optane Memory yang memungkinkan prosesor untuk memanfaatkan memori non-volatile Intel Optane sebagai cache system. Jumlah core dalam prosesor Intel Core i9 bervariasi tergantung pada generasi dan modelnya. Namun secara umum, Intel Core i9 memiliki jumlah core yang lebih banyak dibandingkan dengan i5 dan i7, yaitu sekitar 8-16 core serta memiliki thread 16-36 thread. Segmentasi pasar untuk Intel Core i9 dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya high-end enthusiast karena memiliki performa yang sangat tinggi dan cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan komputasi yang tinggi, seperti rendering video, editing video, gaming, dan kegiatan berat lainnya. Yang kedua ialah profesional content creator, animator, desainer, dan pengguna aplikasi karena membutuhkan kecepatan pemrosesan dan kinerja komputasi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ya untuk gamer, karena memiliki fitur-fitur khusus seperti teknologi overclocking, kecepatan clock yang tinggi, dan jumlah core yang banyak karena performa dan pemrosesan yang tinggi. Harga dari Core i9 juga bergantung pada model dan spesifikasinya. Harganya lebih tinggi karena terkait dengan performa yang lebih tinggi dan fitur-fitur tambahan yang lebih baik. Namun biasanya Intel Core i9 berkisar antara $450 sampai $2.500. Namun bisa berbeda di setiap negara dan toko. Harga juga dapat berubah tergantung pada ketersediaan stok, permintaan pasar, dan faktor lainnya, serta karena spesifikasinya dan performanya yang tinggi, maka harga Intel Core i9 jelas lebih mahal. Namun investasi dalam Intel Core i9 bisa dianggap sebuah investasi yang sepadan. Dan yang terakhir ialah Intel Core X Series, ialah salah sebuah seri prosesor high-end yang dikembangkan oleh Intel dan dirilis pertama kali pada tahun 2017. Prosesor ini dirancang untuk menawarkan komputasi dan performa yang tinggi
dan canggih seperti dengan kebutuhan pengguna, seperti para gamer, programmer, content creator, multimedia, dan lainnya. Meskipun dianggap sebagai prosesor high-end yang mahal, Intel Core X Series masih menjadi pilihan bagi para pengguna yang ingin bekerja menggunakan komputasi dan fitur-fitur yang canggih. Fitur-fitur yang ada dalam Intel Core X Series meliputi yang pertama ialah Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock pada core yang paling cepat. Jumlah core yang banyak, mulai dari 6 core hingga 18 core, sehingga kinerja yang dilakukan sangat cepat dan efisien. Dukungan memori quad channel, sehingga dapat meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja keseluruhan. Yang keempat ialah overclocking yang lebih baik. Yang kelima ialah dukungan Intel Deep Learning Boost yang memungkinkan prosesor untuk melakukan tugas-tugas deep learning secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir ialah dukungan Intel Optane Memory dan dukungan platform Intel X299. Beberapa boosting yang terdapat pada Intel Core X Series diantaranya yang pertama ialah Intel Turbo Boost Technology yang memungkinkan prosesor meningkatkan kecepatan clock pada saat sedang digunakan, tergantung pada beban kerja yang diberikan. Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 merupakan pengembangan dari Intel Turbo Boost Max Technology yang memungkinkan prosesor untuk mengenali core yang memiliki performa paling cepat dan meningkatkan kecepatan clock pada core tersebut. Jumlah core dalam Intel Core X Series bervariasi tergantung pada modelnya. Intel Core X Series merupakan seri prosesor high-end desktop yang dirancang untuk pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan data yang sangat besar, seperti gaming, rendering 3D, rendering video, dan lainnya. Namun, core yang terdapat dalam Intel Core X Series mulai dari 10 core sampai 18 core. Segmentasi Intel Core X Series ditujukan kepada pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi untuk tugas dan membutuhkan pemrosesan data yang sangat besar. Segmen pasar Intel Core X Series terdiri dari pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi untuk tugas seperti rendering 3D, rendering video, gaming, dan intensif, dan aplikasi lainnya membutuhkan performa yang tinggi. Harga dari Intel Core X Series tergantung pada model dan spesifikasinya, namun cenderung lebih mahal daripada prosesor mainstream karena dirancang untuk kebutuhan kinerja yang tinggi dan tugas pemrosesan data yang benar. Selain itu, dilengkapi oleh fitur-fitur khusus seperti dukungan memori yang lebih cepat, jumlah core yang lebih banyak, kemampuan overclocking yang tinggi, dan lainnya. Untuk Intel Core X Series, kita harus siap untuk membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan kinerja yang optimal, dengan range harga dari $890 sampai $2.299. Kita bisa mendapatkan Intel Core X Series untuk kinerja dan performa yang sangat tinggi. Sekian penjelasan singkat saya mengenai Intel Processors dari Intel Celeron hingga Intel Core X Series. Maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.